Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan sehat walafiat. Yang menjawab salam saya doakan rezekinya lancar dan barokah. Kalau dia masih jomblo, kalau dia laki-laki, saya doakan ketemu jodohnya akhwat yang sholihah. Kalau dia masih jomblo dan dia akhwat, saya doakan ketemu lelaki yang soleh, amanah, bertanggung jawab, ganteng kayak Fahri. Kalau dia belum dapat kerjaan, semoga saya doakan mendapat kerjaan yang sangat dicintainya, pekerjaan itu, sehingga mendapatkan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kalau ada doanya itu semangat. Kayaknya agak jomblo mungkin itu sebagian. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Ini siang yang sangat membahagiakan bagi kita semuanya. Kita niatkan pertemuan kita ini adalah pertemuan untuk sama-sama mencari ilmu. Saya juga ingin mencari ilmu untuk talabul ilmi, sehingga keberadaan kita di sini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, sehingga keberadaan kita di sini semuanya juga mendatangkan doa dari para malaikat, karena ada hadis yang menjelaskan bahwa malaikat selalu mendoakan orang yang mencari ilmu. Hadirin rahimakumullah, kenapa saya menulis novel Ayat-Ayat Cinta 2? Beberapa kali bedah Ayat-Ayat Cinta 2. Yang terakhir kemarin saya bersama dengan Ustadz Syahrudin membedah novel Ayat-Ayat Cinta 2 di pesantren Darul Qolam, Tangerang, yang dihadiri ribuan santri di sana. Selalu hal ini ditanyakan, kenapa Kang Abi menulis Ayat-Ayat Cinta 2? Kenapa nggak cukup ayat-ayat cinta yang dulu selesai? Nah, kenapa harus ada ayat-ayat cinta 2? Kemudian saya tanya, sudah baca ayat cinta 2? Sebagian sudah baca. Gimana, menyesal nggak? Enggak menyesalkan. Baik, saya jawab kenapa saya menulis ayat cinta 2. Kenapa ayat-ayat cinta 2 saya tulis? Pertama, karena menjawab juga permintaan pembaca ayat-ayat cinta. Pembaca ayat cinta yang begitu merindukan Fahri dan Aisyah itu sering bertanya kepada saya, terus bagaimana kelanjutan kita Fahri dan Aisyah? Fahri punya anak enggak? Terus Aisyah di mana sekarang? Fahri terus kemana? Itu sering sekali. Bikin dong Kang kelanjutan Aisyah, bikin dong Kang kelanjutan Fahri. Karena sering diminta, akhirnya kalau permintaan itu juga bisa dijawab dan baik, saya renung-renungkan begitu. Baiklah, saya akan buat novel Ayat-Ayat Cinta 2. Sebagian mungkin berharap bahwa Fahri sudah punya anak 5 kali. Kalau itu yang diharapkan, mungkin Anda akan sedikit kecewa. Tapi kalau diharapkan Fahri sebagai seorang da'i yang terus memperjuangkan agama Allah, insya Allah Anda akan menemukan di Ayat-Ayat Cinta 2. Saya dalam berkarya selalu diantaranya melihat potensi umat Islam Indonesia ke depan. Umat Islam Indonesia adalah bagian dari umat Islam yang ada di dunia ini. Dan Indonesia sampai sekarang masih tercatat sebagai umat Islam dengan jumlah terbesar di antara negara-negara Islam di dunia. Jumlah terbesarnya adalah
Indonesia. Maka bagi saya, kalau umat Islam Indonesia, generasi muslim saat ini berpikiran maju, kemudian dia memegang Islam dengan baik, berislam dengan baik, juga berislam dengan santun dan rahmatan lil alamin, maka masa depan Islam akan cerah. Ini yang saya tulis dalam novel-novel saya. Kalau teman-teman semua membaca karya-karya saya, mulai ayat-ayat cinta, kemudian ketika cinta bertasbih 1, ketika cinta bertasbih 2, dalam mihrab cinta, cinta suci Zahrana, kemudian di atas sajadah cinta, ada juga api tauhid, dan sekarang ayat-ayat cinta, mungkin bisa dirasakan bahwa saya mencoba memotivasi dan mengajak generasi muda. Mengajak apa? Pertama, mengajak untuk istiqomah memegang Islam dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Baik anak muda itu berada di tanah air, seperti contohnya Azam ketika di tanah air, ataupun anak muda itu di negara yang asing, seperti contohnya Ayas dalam novel Bumi Cinta. Bagaimana memegang Islam dengan istiqomah. Kemudian saya mengajak anak muda ini, kita semuanya, termasuk diri saya juga, mengajak untuk menjadi seorang muslim yang berilmu. Maka di novel-novel saya, ilmu menjadi bagian yang tidak boleh terpisahkan. Buku dan perpustakaan dalam novel saya menjadi bagian yang tidak boleh terpisahkan. Di ayat cinta yang pertama, silahkan dilihat, Fahri kerjaannya diantaranya adalah menerjemah. Di antaranya di ayat yang pertama, Fahri kerjaannya adalah ke perpustakaan yang ada di Kairo, perpustakaan yang terbesar di Kairo misalnya. Sama juga ketika nanti Anda teman-teman baca di ayat cinta 2, Fahri juga selalu didampingi dengan buku-buku. Di dalam kamarnya ada buku, di ruang kerjanya ada buku. Yang dia diskusikan juga masalah buku. Bahkan Fahri ini pakar filologi Arab, di mana Fahri mengangkat manuskrip Arab dalam disertasinya juga dalam ketika Fahri menjadi dosen di Edinburgh University. Tulisannya Edinburgh, tapi orang-orang Scotland bacanya Edinburgh, di Edinburgh University. Jadi saya memotivasi untuk anak-anak muda ini berilmu dengan sebaik-baiknya. Karena di dalam Islam satu hal yang sangat penting adalah ilmu. Ibadah kita tidak akan sempurna tanpa ilmu. Yang pertama kali diturunkan oleh Allah untuk Rasulullah SAW adalah kunci memegang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ilmu menjadi sangat penting. Kalau negara ini, Republik Indonesia, anak-anak mudanya berilmu semuanya, berilmu setinggi-tingginya, sebaik-baiknya, karena Fahri di bidang keislaman, maka dia juga sampai doktor, sampai pakar. Anda yang di bidang kimia misalnya juga sampai pakar, yang di bidang ekonomi juga sampai pakar, di bidang pendidikan juga sampai pakar. Semuanya berusaha dengan ilmu yang sangat tinggi. Secara otomatis kita nggak usah terlalu sibuk dengan kondisi-kondisi, misalnya kita melihat negara lain sepertinya seolah-olah bikin konspirasi ini itu gitu ya. Meskipun waspada itu penting, tetapi kalau kita sendiri berilmu, itu secara sunnah kauniyahnya, hukum-hukum alam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa orang yang berilmu punya potensi lebih maju daripada yang tidak berilmu. Satu kelompok yang berilmu dia punya potensi lebih maju daripada kelompok yang mungkin kurang berilmu. Dan otomatis satu negara yang berilmu, dia akan menjadi lebih maju daripada negara yang mungkin kurang berilmu. Itu secara otomatis. Kalau kita ingin lebih maju dari Singapura, kita ingin lebih maju dari Korea, kita ingin lebih maju dari Jepang, kita ingin lebih maju dari China, kita ingin lebih maju dari Inggris, dari Amerika, yang pertama kali ditanya adalah ilmu kita lebih maju enggak? Cara kita membaca lebih maju enggak? Maka nanti kalau baca ayat cinta 2, adik-adik akan menemukan bagaimana Fahri
bersilat dalam ranah intelektual level dunia. Fahri menjadi dosen di Edinburgh University. Ya. Fahri berdebat dengan para profesor. Dan Anda jangan terkejut kalau saya bikin Fahri menang. Harus menang dong. Masa udah dibikin hero kok kalah? Ya enggak menarik. Dalam konteks ini saya nggak mau kalah sama Hollywood. Anda boleh lihat Hollywood itu selalu hero-nya mesti menang. Bahkan perang Vietnam yang dalam sejarah Amerika itu kalah. Nanti kalau Hollywood bikin film perang Vietnam, Amerika menang. Selalu begitu. Karena apa? Tujuan mereka adalah ingin memotivasi anak-anak mudanya. Ketika saya membuat Fahri di dalam novel Ayat-Ayat Cinta 2 ini, Fahri mengajar di salah satu universitas yang terbaik di dunia, Edinburgh. Saya juga ingin motivasi anak-anak muda kita, tidak hanya sekedar bisa sekolah sampai Edinburgh, tidak sekedar sekolah sampai Inggris, tapi mengajar kalau perlu di Inggris, mengajar kalau perlu di Amerika, ya kan? Kalau cita-cita Anda ingin jadi profesor di Amerika, kemungkinan Anda akan sampai Amerika. Kadang-kadang cita-cita kita terlalu rendah. Ya, selesai D3 udah alhamdulillah. Kalau rendah sekali, jangan rendah. Rasulullah SAW itu mengajarkan para sahabatnya itu kalau bercita-cita itu yang tinggi. Bercita-cita yang tinggi itu bukan tulul amal. Tulul amal itu kalau kita hanya berangan-angan saja, enggak. Tapi kalau kita juga ikhtiar berusaha, kita harus bercita-cita yang tinggi. Mari kita ingat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat sedang menggali parit. Ketika para orang-orang kafir itu bersatu ingin menyerang Madinah, itu dalam perang Khandaq nantinya, dalam perang Ahzab, ya, Rasulullah bikin parit. Digali itu parit untuk menjadi benteng. Ketika itu ada satu batu yang sangat keras sekali, para sahabat gak bisa memecahkan batu itu. Kemudian Rasulullah turun tangan memecah batu itu. Ketika Rasul memukul batu itu, kemudian terpercik percikan api di situ. Rasul mengatakan kepada para sahabat, aku melihat, ya, istana Persia kalian buka. Artinya umat Islam akan buka istana Persia. Dan istana-istana yang hebat itu nanti dibusyrokan, dikabar gembirakan Rasulullah, dibuka oleh umat Islam. Saat itu orang-orang munafik mengejek. Orang-orang munafik yang ada di Madinah mengejek Rasulullah dan mengejek umat Islam. Kalian ini sedangkan mau kencing aja takut. Saat itu memang sangat mencekam suasananya. Kencing aja takut, malam aja gak bisa tidur, ketakutan, mau diserang oleh pasukan yang bersatu dari bermacam-macam kabilah. Ini tiba-tiba ngelantur, ya, ngelantur istana Persia yang dikuasa itu dikuasai. Tetapi sejarah membuktikan bahwa Rasul motivasi para sahabat. Masalah yang di depan itu kecil sekali. Karena apa? Yang di Persia aja akan dikuasai. Dan terjadi akhirnya nanti di zaman Umar bin Khattab, Persia ditaklukkan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saya membuat di sini ada Fahri yang mengajar di Edinburgh dan endingnya nanti Fahri mengajar di Oxford, saya sangat yakin di antara anak-anak muda yang baca buku ini, mungkin 20 tahun yang akan datang akan ada yang mengajar di Oxford. Amin. Akan mengajar di Harvard. Sekarang pun orang Indonesia yang hebat-hebat yang mengajar di mana-mana juga banyak. Ya. Saya ketemu seorang profesor mengajar di California, dia pakar neurologi. Saya ketemu di Osaka, Jepang, seorang profesor muda dari Indonesia, namanya Dr. Khairul Anwar. Ya. Dalam sebuah acara saya bersama dengan beliau, ya kan? Beliau menjadi profesor yang sangat disegani di sana dan dia yang menemukan 4G. Kalau teman-teman semua sekarang pakai smartphone, pakai 4G, itu yang menemukan itu bukan orang Jepang,
yang menemukan itu orang Indonesia, namanya Khairul Anwar dari Kediri, orang desa, kan orang desa. Kalau teman-teman membaca ayat-ayat cinta yang pertama di sampulnya itu dikasih pengantar oleh Hadi Susanto. Mungkin ada yang bawa ya, ayat cinta yang pertama itu pengantarnya itu Hadi Susanto. Ditulis di bawahnya kandidat doktor ya kan, Twente University Belanda. Ya. Sekarang Hadi Susanto yang dulu menulis pengantar ayat cinta itu sekarang sudah profesor matematika di Inggris. Tahun lalu saya ketemu sama beliau di Birmingham, di Birmingham, ya kan? Beliau udah menjadi profesor di Inggris. Artinya ada orang desa yang hebat. Dan ini saya tulis dalam novel Ayat-Ayat Cinta 2. Kemudian di sini juga ada perdebatan Fahri dengan orang Yahudi yang bernama Baruch tentang masalah Amalek. Juga ada perdebatan di Oxford. Kisah cinta juga pasti harus, sebab ini adalah cinta. Ini adalah ayat-ayat cinta. Kalau nggak ada cintanya nggak menarik. Dan Anda nggak usah khawatir. Menurut saya pribadi ya, saya pribadi, ayat-ayat cinta 2 lebih romantis daripada ayat-ayat cinta yang pertama. Anda nggak percaya? Beli bukunya, baca. Nanti Anda akan menemukan sangat romantis sekali ayat-ayat cinta 2 ini. Kemudian tadi kalau Mas Asrorun Ni'am, ya, Ketua KPAI dalam testimoninya bahwa ada permasalahan remaja yang disikapi dengan baik. Ini juga di sini ada permasalahan remaja. Fahri punya tetangga, ceritanya di sini. Fahri punya tetangga, ada tetangganya seorang nenek-nenek, namanya Nenek Katarina. Dia Yahudi. Ada tetangganya yang berikutnya adalah seorang ibu janda yang punya 2 anak remaja. 2 anak remaja itu yang satu perempuan, satu laki-laki. Yang perempuan namanya Kaira, yang laki-laki namanya Jason. 2 anak remaja ini, Kaira sama Jason, itu sangat tidak suka dengan Fahri karena tahu Fahri Muslim. Sangat tidak suka. Ya. Nah, bagaimana cara Fahri menyikapi 2 anak remaja ini? Ini ada di sini. Misalnya Fahri mengira bahwa yang kalau Fahri subuh-subuh mau ke masjid, tiba-tiba di mobilnya ada tulisan yang melecehkan Islam. Itu Fahri mengira bahwa yang nulis itu kayaknya Jason kayaknya. Ternyata ketika Fahri kemudian diam-diam masang kamera tersembunyi begitu, Fahri kaget. Justru yang nulis itu yang sama sekali dia tidak duga, justru Kaira, kakaknya. Awalnya pembantu Fahri yang namanya Paman Pulusi ingin ini kita laporkan kepada yang berwajib saja dan diurus sama yang berwajib. Kan di Eropa juga ada organisasi-organisasi yang menangani Islamofobia yang nanti akan diurus secara hukumnya, begitu kira-kira. Kita urus aja, kita serahkan kepada yang berwajib. Fahri nggak mau. Nggak, nanti urusannya dipanjang di urusan hukum. Kewajiban kita adalah berbuat baik pada tetangga. Kita pengen tahu apa sih motifnya, kenapa kok dia benci pada kita, kenapa? Padahal kita nggak pernah melakukan apa-apa, nggak pernah melakukan sesuatu yang salah dan sebagainya. Kenapa dia begitu benci sama kita? Kan? Kemudian Jason sendiri, ini anak muda yang agak nakal, anak remaja yang nakal. Fahri di Inggris itu punya bisnis. Bisnisnya diantaranya butik, kemudian dia juga punya bisnis minimarket dan punya restoran. Nah, Jason ini kalau pulang sekolah suka mampir ke minimarketnya Fahri. Pura-pura mampir, tahu-tahu dia ngambil coklat. Kan ketahuan tuh di CCTV. Itu oleh pihak penjaga minimarket dilaporkan sama Fahri. Ada rekamannya. Fahri kaget, kok Jason tetangga dia
Ini kalau mau dendam-dendaman ini tinggal dilaporkan kan, atau tinggal diurus begitu kan. Tapi Fahri bilang kepada security-nya, tolong ini biarkan, biar saya yang urus. Jadi Jason mau ngambil berkali-kali didiamin. Suatu ketika Jason masuk ke dalam minimarket itu dan tidak ngambil apa-apa. Saat itu Fahri lagi ada di situ di sebuah ruangan di situ di kantornya. Kemudian Fahri menyuruh security-nya tolong tangkap itu Jason. Jason ditangkap di hadapan Fahri. Jason protes, kenapa saya ditangkap? Saya nggak punya salah apa-apa. Saya nggak punya salah apa-apa. Fahri bilang, kamu nggak salah, cuma kamu kayaknya ada yang lupa deh. Ini kamu lupa ya nggak ngambil coklat ya? Nah, itu kira-kira. Jason kaget. Seketika berubah mukanya. Jadi kamu tahu ya saya selama ini ngambil? Ya saya tahu. Lihat nih. Kemudian dilihat rekamannya. Ini saya tahu semuanya. Jason kemudian nangis-nangis. Tolong jangan laporkan ke ibu saya. Jangan laporkan ke sekolah saya. Enggak saya laporkan. Satu aja syaratnya. Apa syaratnya? Kamu jadi sahabat saya. Syaratnya gitu. Saya jadi sahabatnya Fahri. Yang kemudian nanti Jason sangat dekat dengan Fahri, curhat dan lain sebagainya. Nanti akan bisa ketahuan kenapa si Kaira itu sangat tidak menyukai orang Islam. Kenapa Kaira nggak suka sama orang Islam? Jawabnya ada di novel Ayat-Ayat Cinta 2. Dan nanti Fahri membantu Kaira sampai Kaira menjadi juara dunia bermain biola. Fahri membantu tetangganya yang punya cita-cita itu. Fahri juga membantu nenek Katerina. Ada cinta-cinta yang tidak sekedar cinta lelaki dengan seorang perempuan, enggak. Ada cinta yang universal, insya Allah kita sampaikan dalam novel Ayat-Ayat Cinta. Inspirasinya adalah inspirasi Ayat-Ayat Cinta 2 ini adalah inspirasi dari kisah nyata. Inspirasi dari apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudara kita di Eropa, di Amerika dalam kehidupan sehari-hari menjadi seorang muslim. Mereka berdakwah secara nyata dengan perilaku. Misalnya ya, di Newcastle, Inggris, itu muslim Inggris itu kalau pas puncak musim dingin yang salju kira-kira setengah meter gitu, dan diwarnai orang nggak boleh keluar rumah saking dinginnya misalnya, itu teman-teman kita muslim di Newcastle Inggris itu bikin gerakan sosial yang bagus sekali. Mereka mengetuk pintu-pintu orang-orang yang sudah tua-tua. Kadang-kadang mungkin kalau yang tua-tua itu mungkin perlu sesuatu, tapi karena saking dinginnya nggak berani keluar rumah. Mereka punya keterbatasan karena sudah tua. Mereka ketuk pintunya, kemudian tanya, kakek atau nenek, apakah ada yang bisa kami bantu? Mungkin nenek kehabisan roti, mungkin nenek atau kakek kehabisan minyak goreng, atau mungkin nenek pengen beli sesuatu, kami akan belikan. Itu teman-teman kita mengetuk pintu-pintu rumah, tidak ada tujuan apa-apa kecuali khidmat kepada sesama manusia, dan itu efeknya bagus sekali. Ini real, ini bukan cerita cerita fiksi, ini real. Ketika nanti Anda temukan seorang Fahri yang mengantar nenek Katerina yang Yahudi beribadah di sinagognya misalnya, tapi Fahri nggak ikut ibadah loh, Fahri cuma ngantar doang. Ya, ngantar doang. Prinsipnya adalah toleransi, tapi tetap megang akidah. Akidah dipegang kuat, tapi tetap toleran. Ini juga real. Di Amerika ada orang Indonesia hidup di sebuah kota, depan rumahnya itu nenek-nenek, orang bule. Biasanya kalau orang di Amerika, kalau orang udah sepuh, orang udah tua, itu diletakkan di panti jompo biasanya. Mereka ada panti jompo. Tapi nenek ini nggak mau. Nenek ini ingin tetap tinggal di rumahnya sampai mati, karena itu rumah yang dia cintai penuh dengan kenangan. Dia sendirian, anaknya kan di mana-mana, kerja di kota yang luar kota jauh-jauh. Kadang kalau pas musim libur baru datang kan begitu kan. Nah, depan rumahnya itu orang Indonesia. Orang Indonesia kasihan lihat nenek sendirian gitu kan. Orang Indonesia ini dengan sangat bagus sekali ya menolong nenek-nenek ini. Misalnya rumputnya udah tinggi-tinggi,
sama orang Indonesia itu dipotongkan, potong rumputnya. Nenek sempat kaget juga orang barat ini. Kenapa kamu potongkan rumput? Aku kan nggak nyuruh, aku nggak bisa bayar loh. Dan seterusnya. Dan saya tersenyum aja, enggak nek, ini kami di kampung biasa seperti ini kerja bakti. Mereka begitu. Jadi jangan berpikir selalu berpikir materi nek. Ya kan? Kami tetangga, kami wajib berbuat baik sama nenek. Sampai akhirnya akrab sekali. Sampai nanti suatu ketika nenek itu mau sebuah pagi yang dingin mau keluar, ya kan? Kemudian salju itu menumpuk, kesusahan untuk apa itu mengeluarkan mobilnya karena dengan tumpukan salju itu. Ditanya mau kemana nek? Nenek itu menjawab mau ke gereja katanya. Sama orang Indonesia kemudian diantar. Baik nek kami antar. Diantar. Tapi orang Indonesia nggak ikut gereja, enggak. Cuma ngantar doang. Tetap megang akidah, kuat. Lama-lama nenek itu benar-benar cinta sama orang Indonesia sampai menganggap itu anaknya sendiri. Tapi masalah hidayah kan Allah yang tentukan ya kan. Nah itu tetap ke gereja, tapi dia sangat simpati sama orang Indonesia. Jadi kalau ada berita-berita yang nggak baik tentang Islam yang ada di media, kan itu nggak percaya. Saya udah lihat sendiri, saya punya tetangga baik. Itu mesti yang bikin berita nggak jelas. Itu sampai ketika orang Indonesia itu mau bikin apa itu membuka toko restoran Indonesia, karena itu bilang kepada orang Indonesia itu, aku doakan apa itu di gereja semoga bisnis kamu lancar dan lain sebagainya. Ya terima kasih nek. Artinya apa? Ini real terjadi. Ya kan? Ini yang menjadi inspirasi saya membuat seorang Fahri nanti menolong nenek Katerina dengan akhlakul karimah. Ya kan? Saya ingin menjelaskan kira-kira batas toleransi seperti apa. Ya kira-kira seperti Fahri itu. Itu toleransi yang benar. Kita toleransi ya, tapi kita jangan ikut-ikutan. Kemudian misalnya ikut-ikutan ikut ibadah bersama. Ya enggak tuh, ibadahmu, ibadahku, ibadahku. Jangan kemudian kalau nggak ikut-ikutan ibadah terus kemudian dianggap nggak toleransi. Enggak. Kita harus bisa membedakan dengan detail masalah itu. Ini yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak muda kita. Kita open mind, kita kepada siapa saja kita berbuat baik. Tapi kita pegang teguh akidah kita. Jadi seorang muslim. Ini novel ayat-ayat cinta 2. Kayaknya ini dulu Pak Sadruddin berikan kesempatan kepada teman-teman untuk berjawab. Ini sangat luar biasa, banyak sekali pointers yang terdapat dalam novel ayat-ayat cinta 2 ini. Sebenarnya saya yakin ini ada satu pertanyaan, yang pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan insya Allah mewakili mayoritas kan. Sebelum yang lain nanya, saya dulu yang nanya. Ini mewakili mayoritas. Fahri itu terlihat sangat hebat. Dia adalah orang yang begitu toleran dalam cinta, juga begitu romantis sekali sama istrinya. Dalam berdebat dia sangat luar biasa. Dia jago bahasa Arab, dia jago bahasa Inggris, dia bisa bahasa Jerman, dan dia juga seorang hafiz. Sajane. Sebenarnya kira-kira nanya, Fahri itu siapa? Jangan-jangan Fahri itu adalah Kang Abid. Mungkin itu kan. Kira-kira betul nggak kan? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang 10 tahun yang lalu sudah ditanyakan. Tapi karena muncul ayat 2 ditanyakan lagi. Ya kan? Siapa sebenarnya Fahri? Apakah Fahri penulisnya? Dulu waktu ayat yang pertama saya jawab. Ketika Fahri naik metro di tengah musim panas, berdesak-desakan dengan orang Mesir, kepanasan. Ketika Fahri naik metro, bolehlah dikatakan Fahri Habibur Rahman El-Shirazi. Naik metronya saja. Ketika Fahri minum asir mangga atau jus mangga di samping Masjid Al-Azhar selesai kuliah, ya kan? Jadi kalau jus yang paling istimewa, jus mangga itu saya rasakan selama ini, itu jus yang di samping Masjid Al-Azhar Kairo. Di tengah musim panas, habis kuliah minum, itu kalau kita minum, bukan yang pertama itu rambut langsung jengkrak, saking nikmatnya. Ketika Fahri minum jus mangga, boleh dikatakan itu adalah Habibur Rahman.
Tapi ketika Fahri berjumpa dengan Aisyah, Fahri lihat Aisyah pelan-pelan membuka cadarnya untuk pertama kali. Jujur, itu bukan Habibur Rahman, itu bukan saya, bukan saya itu. Tapi Habibur Rahman punya pengalaman lebih dahsyat dari Fahri. Jadi beberapa pengalaman masuk dalam sebuah karya, beberapa pengalaman masuk dalam sebuah karya itu wajar. Misalnya ketika Pak Umar Khayyam menulis Kunang-Kunang di Manhattan dalam sebuah cerpennya, itu kan pengalaman Pak Umar Khayyam belajar di Amerika, lihat gedung-gedung kelip-kelip di Amerika, dia teringat kampungnya Kunang-Kunang di Manhattan, ya kan? Jadilah sebuah cerpen Kunang-Kunang di Manhattan. Tapi secara jelas Fahri tentu bukan Habibur Rahman. Fahri menikah dengan Aisyah, blasteran, Palestina, Turki, Jerman. Habibur Rahman memang nikah dengan orang Jerman, jejer kauman. Ya, orang asli made in Indonesia. Rumahnya di Jerman, jejer kauman, dekat dengan Kauman Salatiga, ya kan? Jadi Fahri bukan saya. Fahri terinspirasi dari tokoh-tokoh hebat yang saya temui, tokoh-tokoh hebat yang saya kagumi, baik tokoh itu sudah tidak ada ataupun tokoh itu saya lihat masih ada. Kalau dikatakan apa ada Fahri, dia hafal Al-Quran, kemudian S2, talaki sama syekh ini syekh itu, saya katakan saya punya teman yang lebih hebat dari Fahri. Fahri di Al-Azhar nggak khatam loh, iya kan? Intinya apapun alasannya kan, intinya Fahri di Al-Azhar Kairo tidak selesai. Saya punya teman sudah selesai sampai S3 di bidang syariah, dia hafal Al-Quran, dia juga talaki dengan syekh-syekh di Kairo, dia juga bisa qiraah sab'ah. Oke, hanya bedanya dia nggak menikah dengan Aisyah, dia menikah dengan orang Indonesia. Dalam konteks itu berarti satu sisi Fahri lebih hebat daripada dia. Tapi indahnya juga Fahri bisa mencipta Fahri. Maksudnya apa? Fahri yang orang Indonesia, kemudian S2, nanti akhirnya juga sampai S3 di Jerman, kemudian mengajar di Edinburgh. Ternyata Fahri bisa mencipta Fahri. Ada anak muda, dia terinspirasi baca ayat cinta yang pertama, kemudian dia mengatakan dalam hatinya saya harus ke Mesir dan saya nanti harus mendapatkan istri yang seperti Fahri, blasteran begitu, dan saya harus sampai Eropa. Dan itu sungguh terjadi. Kalau teman-teman membaca di novel ini, nanti di halaman yang depan ada testimoni-testimoni juga. Ada testimoni dari namanya Muhammad Elfandi. Itu adalah anak muda yang ketika dia lulus SMA membaca ayat cinta yang pertama. Kemudian dia terobsesi ingin ke Mesir. Kemudian dia belajar bahasa Arab, akhirnya sampai ke Al-Azhar. Dia kuliah betul di Al-Azhar, Fakultas Usuluddin jurusan dakwah. Selesai dari jurusan dakwah, mirip seperti Fahri, karena namanya manjada wajada. Siapa sungguh-sungguh akan dapat. Yang dia cari adalah seorang akhwat muslimah yang baik, yang blasteran Turki. Dia dapat akhirnya menikah dengan seorang muslimah blasteran Turki Prancis. Serius, saya nggak bohong. Turki Prancis. Istrinya itu blasteran Turki Prancis. Kemudian dia kuliah S2 di Prancis. Ada kan berarti Fahri? Turki Prancis. Setelah itu dia mendapat beasiswa kuliah lagi S2 di Manchester University. Ketika ayat cinta 2 ini selesai, saya kirim ke dia, tolong baca. Saya masih ingat komentar dia, ini kok gue banget ya. Persis yang gue inginkan. Kang Abi jujur, saya itu setelah saya kuliah S2 di Prancis sama di Manchester University, tujuan saya S3 itu 2. Satu Edinburgh, yang kedua Oxford. Ini kok udah diduit sama Fahri, kata dia. Saya bilang, ya tinggal kamu pilih aja, semoga saya doakan nanti kamu sampai S3 di Oxford. Kalau dia S3 di Oxford, ya kan,
Kemudian dia baca ini, wah ini perdebatannya perdebatan bener-bener nih Kang. Kebetulan Muhammad El-Fadi ini pernah melihat bagaimana orang berdebat di Oxford Union. Oxford Union itu adalah tempat untuk berdebat paling bergengsi di Eropa, di Oxford. Dan Fahri berdebat di situ. Dan Fahri menang. Ini mengisah dia, saya harus seperti Fahri Kang nanti Kang. Jadi tanya pertanyaannya sudah saya jawab panjang lebar ya. Jadi sudah terjawab kira-kira bahwa Fahri yang ada dalam Ayat Cinta sebagian adalah Kang Abid, sebagian yang khusus naik metronya. Yang naik metro boleh saya gitu kan. Kalau pas Fahri tidur di Oxford boleh lah. Kalau di Burahman pas tidurnya doang. Oke. Karena saya pernah tidur di Oxford. Terima kasih. Kemudian ini ada penanya, subhanallah luar biasa sekali. Tapi dari nanti yang pertama ngacung emasnya. Nanti saya tunjuk lagi deh. Saya cari akhwatnya deh. Ibu boleh deh. Kayaknya untuk ayat-ayat cinta yang pertama kayaknya. Satu lagi dari halo bapaknya deh. Oke, masih dulu Pak. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Abdul Rahman dari daerah Solo Raya. Pertanyaan untuk Al-Ustadz Habibur Rahman atau Kang Abid. Yang pertama, waktu di Manpeka atau waktu SMA itu buku tentang romantisme apa yang menjadi lalapan Ustadz Habibur Rahman? Itu yang pertama, karena kebiasaan menjadi kebiasaan. Yang kedua, pernahkah Al-Ustadz membuat sensus bagaimana seberapa besar pengaruh novel terhadap kehidupan yang ada di suatu negara? Karena saya telah mendengar dari seorang alim, satu peluru itu hanya menembus satu kepala, sedangkan satu buku bisa menembus ribuan kepala. Mungkin itu. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, Ibu, silakan. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Wawa Kuswati, saya dari Bekasi. Terinspirasi banget ya, kebetulan pas hari Sabtu ini ketemu dengan Kang Abid, kebetulan banget nih, padahal saya nggak tahu jadwal acara waktu kemarin itu. Di sini inspirasi Kang Abid itu selalu bercerita selain pribadi, pengalaman pribadi, dan yang saya tertarik tadi inspirasi dengan keluarga yang di Eropa itu. Kenapa jauh-jauh yang istilahnya menulis itu dengan gambaran orang-orang Eropa gitu. Padahal orang dari Indonesia juga coba mencontohkan lebih sederhana lagi gitu. Pertama itu. Kedua, kebiasaan saya keluarga kalau misalkan membaca itu kadang anak melihat bukunya aja udah tebal, kayaknya udah waduh ini gimana gitu. Kadang misalkan saya istilahnya meskipun saya sebagai penulis majalah kecil, tapi anak-anak kadang bakat kita itu nggak selalu turun temurun ya Kang Abid ya. Terus udah gitu saya mencoba teorinya anak diajak nonton dulu kayak kemarin Ayat Cinta, ternyata setelah menonton kan itu garis besarnya aja, setelah menonton dia malah pingin membaca. Nah itu mungkin suatu yang tidak umum pada umumnya ya. Yang ketiga, Jangan banyak-banyak Bu. Oh ya, satu lagi. Yang ketiga jadi begini, tadi Fahri tadi udah diceritakan
Tapi ini saya punya keponakan SMP, dia cita-citanya yaitu pengen kayak Fahri itu. Tapi kan kalau untuk ke luar negeri itu harus dari SMA. Jadi sekarang ya PR saya bagaimana caranya untuk mengarahkan keponakan saya yang dari SMP pengen sekolah di luar gitu Bang. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya, yang ketiga, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya William. Saya ingin bertanya sama Kang Abik, Development Installasi. Pertama, novel-novel Kang Abik ini kan terkenal bestseller sekali gitu. Sekali mengeluarkan sebuah novel tuh pasti langsung dikejar sama pembacanya. Kira-kira ketika sebelum Kang Habibur Rahman Esrazi menulis novel, amalan apa sih yang biasanya dikerjakan oleh Kang Habibur Rahman Esrazi? Yang kedua, Kang Abik banyak menulis novel-novel berlatar belakang luar negeri. Mengapa tidak ada satupun dari novel-novelnya berlatar belakang misalnya di Jakarta? Bahkan Jakarta kan juga buminya para ulama. Banyak para ulama tinggal di Jakarta. Banyak peninggalan para ulama yang masih ada di Jakarta hingga saat ini. Kenapa Kang Abik gak pernah mengangkat novel mengenai latar belakang tentang Jakarta? Yang ketiga, Ada usul mungkin? apa? Ada usul yang lain mungkin untuk Jakarta kira-kira? Ya, intinya tentang misalnya tentang Betawi gitu, tentang Betawi, tentang kisah perjuangan dakwah para Habib di Jakarta. Itu kan sangat banyak sekali situs-situs bersejarah di Jakarta yang misalnya ada sebuah masjid di daerah Mangga 2, itu masjid peninggalan ketika Sultan Banten di Jayakarta. Nah, yang pertanyaan ketiga misalnya ketika Kang Abik menulis novel Bumi Cinta, apakah ketika itu Kang Abik mempraktekkan atau belajar bela diri Van Pohan? Dan apakah ketika seorang menulis novel yang ada latar belakang pertarungannya, dia harus coba dulu bela diri itu? Oke, thank you, itu aja. Oke, terima kasih banyak. Bisa dibantu? Ya, ada 3 penanya. Yang pertama tadi menanyakan buku yang menjadi inspirasi Kang Abik pada saat di Man PK yang begitu romantis, kira-kira ada enggak? Kemudian yang kedua tadi, seberapa besar pengaruh novel untuk memberikan sebuah perubahan terhadap bagi sebuah negara. Kemudian yang ketiga, kenapa sih latar belakangnya harus mengambil segmentasi di Eropa? Dan berikutnya tadi sudah ada masukan juga, kenapa tidak menulis yang di antaranya di Betawi? Oke, Kang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya maju begini biar yang duduk biar kelihatan. Ada haknya juga untuk. Oke. Penanya pertama, waktu di MAPK dulu, MAPK itu Madrasah Aliyah Program Khusus. Jadi memang saya lulusan dari Madrasah Aliyah Program Khusus. Itu tahun 90-an, Departemen Agama punya satu program yang bagus namanya MAPK, Madrasah Aliyah Program Khusus. Itu pilihan-pilihan dari sanawi-sanawi terbaik. Itu harus bersaing sangat ketat untuk bisa masuk di MAPK. Ini saya dengar-dengar Departemen Agama mau menghidupkan kembali Madrasah Aliyah Program Khusus dan saya sangat mendukungnya. Di MAPK dulu apa yang saya baca? Di MAPK memang saya sudah mulai sedikit-sedikit hobi menulis karya sastra, masih hobi, ya, hobi bikin puisi, hobi bikin cerita. Terutama saya punya teater dulu. Saya mendirikan teater di sekolah saya, ya kan. Saya kasih nama Teater Bambung. Karena buat teater kita mendeklar bahwa kita punya teater, kemudian mengumumkan kepada seluruh siswa kita punya teater, kan kalau nggak ada pementasan kan malu. Karena saya yang membuat, saya juga yang bertanggung jawab sutradaranya, saya bertanggung jawab untuk bikin pementasan. Otomatis saya harus menulis dong. Akhirnya menulislah naskah untuk drama. Mulai dari sana. Kalau karya sastra yang saya baca waktu di MAPK itu belum romantis-romantis banget. Yang saya baca itu, saya paling suka itu buku-bukunya, puisinya Khairil Anwar. Itu suka. Saya suka dengan puisi-puisinya Pak Kunto Wijoyo, Daun-daun Makrifat. Begitu. Saya masih ingat, saya juga membaca puisi-puisinya MH Ainun Najib yang tentang lautan jilbab saat itu. Ya kan? Malah saya suka baca esai-esainya juga, esai-esai Marquesot bertutur itu saya khatam.
Terus saya baca bukunya Pak Umar Khayyam, mangan orang mangan kumpul. Nah, yang seperti itu. Zaman itu begitu. Belum ya kita suka anak remaja romantis, tapi belum yang romantis banget. Justru saya baca yang romantis. Itu ketika saya di Kairo. Padahal jurusan saya itu jurusan hadis. Saya di Kairo itu kuliah Usuluddin Qismul Hadis. Fakultas Usuluddin jurusan hadis. Nah, ternyata jiwa suka sastra itu nggak bisa ditinggalkan. Padahal ketika saya sudah kuliah di Kairo, saya sudah niat saya akan tinggalkan karya sastra, puisi-puisi dan lain sebagainya, itu nggak bermanfaat dalam hati. Nah itu, udah saya mau hadis saja, an Abi Hurairah dan seterusnya begitu, yang serius-serius. Tapi nggak bisa ternyata. Di Kairo itu saya sering ke toko-toko buku loakan di dekat pasar Ataba. Itu ada toko buku loakan. Kalau di Jogja kayak shopping lah gitu ya. Kalau di Solo itu kayak Sriwedari gitu, kota-kota buku loakan. Di sana saya menemukan karya-karya sastra, ya, termasuk karya-karya sastra yang udah dapat Nobel, diterjemahkan dalam bahasa Arab. Misalnya Anna Karenina yang dari penulis Rusia itu saya baca justru di Kairo dalam terjemahan bahasa Arab. Terus ada satu novel yang sangat mengesan, itu ditulis oleh seorang ulama, ditulis oleh Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti. Novelnya sangat romantis sekali, ya. Ramadan Al-Buti seorang ulama dari Syria. Novelnya berjudul Mamu Zen, Qissatu Hubbin Nabata fil Ardi wa Aina Afis Sama. Mamu Zen, Mamu itu nama laki-laki, Zen itu nama perempuan. Mamu dan Zen, Qissatu Hubbin, kisah cinta. Nabata fil ardi, yang tumbuh di bumi, wa aina afis sama, dan berbuah di langit, kira-kira begitu. Sebuah kisah cinta yang tumbuh di bumi dan berbuah di langit. Dan banyak novel-novel yang saya baca ketika di Kairo. Semoga menjawab. Terus apakah sudah saya membuat sensus? Jujur mas, saya belum membuat sensus. Tetapi kalau pengaruh sebuah cerita itu berpengaruh, itu Max Sharon itu pernah bikin penelitian. Max Sharon itu dia pakar psikologi sosial. Dia bikin penelitian, ternyata dongeng-dongeng, kisah-kisah yang dibaca oleh anak-anak itu akan mempengaruhi perilaku anak sekian puluh tahun, mungkin 30 tahun ke depan akan mempengaruhi seorang anak. Kalau dari semua cerita menurut Max Sharon itu ada virusnya. Semakin ada virus baiknya, maka akan membuat anak itu nanti punya pribadi atau karakter yang baik, mudahnya begitu. Itu Max Sharon udah menuliskannya. Maka kadang-kadang itu jujur, kadang-kadang saya itu curiga. Jangan-jangan ya. Kalau Indonesia kok banyak koruptor, itu jangan-jangan pengaruh kancil nyolong timun, jangan-jangan. Kan itu kan zaman-zaman yang kalau sekarang ini yang masuk bui, itu zaman-zaman kecilnya kan ceritanya kan kancil nyolong timun. Khawatirnya begitu. Terus ada cerita lagi. Cerita ini kelihatannya bagus tapi virusnya nggak bagus misalnya. Maka ibu-ibu ini yang di PAUD, yang di TK, yang di SD, di SMP ini hati-hati kasih cerita. Misalnya dulu waktu saya di SD itu ada satu cerita kancil itu berlomba dengan siput. Kancil ini sombong sekali. Ketemu siput yang jalannya pelan-pelan gitu menghina, ya kan? Siputnya kan harga dirinya merasa terinjak-injak, dia nantang kancil, ayo kita berlomba lari. Oke, kita berlomba, ya kan? Siputnya kemudian memberitahu sama teman-temannya, karena berlomba kan kancil di pinggir sungai, siputnya masuk ke dalam sungai. Oke, nanti siapa yang paling duluan di ujung sana dia pemenangnya. Kancil gaya, saya 1 langkah, siput itu 1000 langkah. Jadi kancil santai-santai. Udah agak lama begitu, kancil diam. Siput, kamu sampai mana? Siput ini udah bikin rekayasa. Teman-temannya banyak sekali udah dijejerkan di dalam sungai. Nanti kalau sampai di mana, yang agak jauh sana jawab, sampai di sini. Sampai di mana? Siput yang di sana jawab, aku sampai di sini. Kancil kaget, cepet ya, lari kancil, sampai tengah-tengah, santai. Kemudian bilang, siput sampai mana?
yang siput di sono, aku sampai sini. Dan seterusnya, akhirnya kan Kancil kalah. Walhasil Kancil kalah. Kalau di cerita itu, konklusinya, kesimpulannya, jadi orang jangan sombong. Orang jangan sombong. Kesimpulan itu sih oke, Bu. Tetapi caranya untuk menang itu sangat tidak sportif. Ya kan, nggak sportif kan? Karena siput ini curang. Menang tapi curang, nggak sportif. Itu nggak dibahas. Berarti ada satu virus yang nggak beres dalam cerita ini. Kira-kira begitu. Jadi tetap ada pengaruhnya, Mas. Maka saya berusaha semampu yang saya mampu. Semoga Allah memberikan petunjuknya untuk membuat cerita yang baik. Oke. Kalau yang aman, jelas dan pasti amannya adalah cerita yang ada di dalam Al-Quran. Sudah dijamin aman. Kemudian cerita-cerita yang ada di dalam hadis-hadis yang sahih dijamin aman. Cerita-cerita dari ulama yang sudah kabarnya itu mutawatir. Misalnya cerita tentang Sa'ad bin Musayyib, itu kan ada cerita tentang Imam Syafi'i yang kabar ke kita itu dari banyak jalur. Nah itu insya Allah aman. Baik. Terus dari Ibu, ya, kenapa kok ceritanya Eropa? Kenapa kok enggak di Indonesia saja? Juga langsung menjawab pada pertanyaan Bapak yang ketiga tadi, kenapa kok, kalau di ketiga tadi Bapak, kenapa kok Kang Abi kok semuanya luar negeri? Pertama saya jawab, tidak semua karya saya itu settingnya luar negeri, Pak. Dalam Mihrab Cinta itu murni dalam negeri. Dalam Mihrab Cinta itu settingnya Pekalongan, Kediri, Jakarta. Cinta Suci Zahrana itu murni dalam negeri, itu settingnya itu di Semarang. Ketika Cinta Bertasbih 2, bukan yang satu ya, yang satu Mesir. Ketika Cinta Bertasbih 2, itu settingnya di dalam negeri. Begitu. Jadi apa itu saya berusaha seimbang. Kalaupun sambungan bikin setting di luar negeri, saya berusaha untuk tidak meninggalkan keindonesiaan. Misalnya, saya bikin Ketika Cinta Bertasbih settingnya Mesir, tetapi di situ tetap seorang Azam membuat bakso dan tempe. Berarti jadi internasional tuh bakso dan tempe kan? Lebih sedih kalau ada seorang penulis atau seorang penulis skenario di sinetron gitu, settingnya di Wonosobo, settingnya Wonosobo. Tetapi cara berpikir orang itu, cara berpakaian orang itu dalam sinetron itu justru barat banget, tidak mencerminkan Wonosobo. Settingnya di daerah perkebunan teh yang indah di Jawa Barat, Barat. Tapi cara berpikirnya, cara ngomongnya bukan cara Jawa Barat. Menyelesaikan ceritanya bukan cara Jawa Barat. Asing dimasukkan ke Indo, justru yang seperti itu yang berbahaya. Terus Ibu, kenapa Eropa, Bu? Ini penting. Saya mencoba untuk membuka wawasan anak-anak muda. Sekarang zamannya zaman global, Bu. Kalaupun kita nggak bukakan mereka, kita nggak tunjukkan mereka nanti juga cari sendiri kok di Google. Mereka baca sendiri, Bu, di Google, Bu. Kita justru perlu mengguidance, membimbing mereka. Misalnya tentang Edinburgh, misalnya tentang Oxford, supaya nggak keliru. Seandainya mereka ke Oxford, nanti yang dicari itu masjid tempat Fahri akad nikah. Masjidnya mana? Kan sampai masjid kan, alhamdulillah. Seandainya kemudian sampai Edinburgh, kan dicari tempat debatnya Fahri di mana, masjid yang tempat Fahri itu di mana, yang dicari masjid. Saya keliling Eropa, keliling Amerika, Bu, itu tetap dari masjid ke masjid. Dari masjid ke masjid. Kita ingin beritahu, Bu, ada sebagian remaja kita, sebagian, nggak semuanya, ada sebagian remaja kita itu mereka ingin tahu dunia luar kayak apa. Daripada dibaca informasi yang nggak jelas, nggak salah, penting kita kasih infonya. Kasihin infonya. Tempat Fahri makan tuh insya Allah halal, ya kan? Jadi kalau kesana dicari tempat yang halal. Terus cara bersikap seperti apa?
Kita ke sana nggak perlu minder-minderan. Fahri nggak minder di sana, ya kan? Sebagian kita kan minder, ya kan? Lihat orang bule itu kayak lihat apa gitu minder, nggak usah minder. Orang bule itu yang bodoh juga banyak. Ya serius saya ngomong, orang bule itu yang bodoh juga banyak. Orang bule yang ngemis itu juga ada. Jadi jangan selalu kalau lihat Eropa dan sebagainya itu terus hebat-hebat. Ada juga pengemis. Saya di Amerika lihat kok pengemis, orang bule ngemis, ya kan? Orang bule tidur di pinggir jalan juga ada, kan gitu kan? Jadi tujuannya itu, Bu, tujuannya supaya membuka wawasan anak-anak muda kita dan membuka wawasan untuk fastabiqul khairat dengan negara-negara manapun untuk siap. Ini zaman global, zaman berkompetisi yang sangat dahsyat. Informasi cepat sekali. Kalau kita nggak siapkan betul-betul anak muda kita, nanti anak muda kita nggak akan mampu berkompetisi dengan dunia luar. Sering ketika saya bedah di universitas-universitas, lihat anak-anak muda yang malas-malas itu saya katakan, kalian tuh nggak akan bisa menyaingin negara-negara maju selama kalian malas. Saya tanya, perpustakaan kalian berapa jam buka? Yang masih kuliah, halo? Masih kuliah? Ada yang masih kuliah? Halo? Perpustakaan kalian buka berapa jam satu hari? Dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 9 sampai jam 3 sore. Ya oke, ini ya, dengar sendiri ya. Di salah satu kampus, ya adinda kita, salah satu kampus, perpustakaan di salah satu kampus di Indonesia buka jam 9, tutup jam 3 sore. Terus mau nyaingin Amerika, saya udah sampai di Indiana University. Indiana University itu letaknya di Bloomington. Bloomington itu desa, disebut kota karena ada universitas. Kota itu, universitasnya itu jadi kota. Kanan kiri ladang jagung. Bloomington University itu udah dapat Nobel beberapa ilmuwannya. Kemudian selalu kalau saya ke sebuah kota saya tanya perpustakaannya, karena otaknya di situ. Perpustakaan itu otak. Otak sebuah kota, sebuah negara itu perpustakaan. Otak sebuah rumah tangga, keluarga, ya perpustakaan yang ada di rumah tangga itu apa? Kalau buku cuma satu ya tidak menarik. Ya kira begitu. Saya tanya, Bu, Pak, di Indiana University perpustakaan buka berapa jam, Mas? Mereka jawab, untuk S1 undergraduate buka 24 jam. Untuk S2 dan S3, karena itu terkait sama tesis-tesis dan sebagainya, itu buka mulai jam 6 pagi, tutup jam 12 malam. Kemudian saya penasaran, ini perpustakaan 24 jam ini ada yang baca apa enggak? Di tengah musim dingin, -1 derajat, saya bangunkan teman kita. Bangun, Mas. Sat, kenapa? Ada yang perlu, Sat? Saya perlu. Yuk kita keluar kemana? Ke perpustakaan. Serius, Ustaz? Ini jam 12 malam. Serius. Saya pengen tahu. Saya penasaran. Itu perpustakaan 24 jam buka, ini jam 12 malam seperti ini ada yang baca apa enggak? Saya kemudian diantar. Saya nggak bohong, ini serius, ini cerita nyata, real. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya ke sana dan saya jujur kaget. Perpustakaan itu penuh dengan mahasiswa yang baca, mereka bawa bantal. Mereka tidur di perpustakaan, ngerjakan tugas di situ. Di tengah perpustakaan ada kafe. Kalau mereka ngantuk tinggal pesan kopi di situ, roti tinggal pesan di situ. Real. Ini mereka. Justru mereka yang mengamalkan Iqra. Kita yang punya kitab sucinya jelas, perpustakaan aja buka jam 9 atau jam 3. Terus saya jujur, Mbak, terus di perpustakaan berapa jam biasanya, Mbak, tiap hari? Gimana? Berapa jam? Keluar 3 jam lumayan, ya kan? 3 jam ini luar biasa. Ini pasti yang istimewa. Yang istimewa ini pasti, yang istimewa karena dia baca ayat-ayat cinta kan. Jadi perpustakaan 3 jam. Saya tahu sebagian tuh di perpustakaan tuh Pak ngobrol. Saya kan juga
ke Solo sama perpustakaannya, lihat kayak apa sih mahasiswa kita di perpustakaan nyuwun sewu, mohon maaf, sebagian kita itu di perpustakaan itu malah pacaran mojok berdua, bisik-bisik perpustakaan dan gitu kan. Ada sebagian malah pacaran di perpustakaan, bukan untuk baca. Kalau ini kan istimewa, 3 jam perpustakaan baca serius, itu udah bagus. Kalau tiap hari 3 jam luar biasa, ya kan? Oke, ini ibu sudah, terus kemudian sebelum menulis novel itu amalannya apa, ya kan? Sama Pak kayaknya sama Bapak, sholat berusaha untuk tepat pada waktunya, ya kan? Berusaha tepat pada waktunya. Kemudian kalau pusing nih, pas bikin cerita udah pusing gitu, baca Quran, enak kan? Kita ini diberi apa itu obat yang dahsyat. Al-Quran itu syifa, Al-Quran itu obat-obat untuk segala macam. Mumet, baca Quran. Bosen, baca Quran, enak kan? Ya kan? Nulis novel apa itu boring, baca Quran, kan enak kan gitu kan. Amal-amalannya biasa saya rasa seperti apa itu Bapak, ya kan. Ya tentu kita juga apa itu berdoa, terus kemudian zikir pagi dan sore berusaha untuk kita baca begitu. Kemudian tadi yang tentang masalah Jakarta sudah Pak ya, tapi insya Allah ya, saya memang sedang merencanakan membuat novel sejarah yang sudah saya coba, alhamdulillah berhasil dengan satu racikan yang saya cukup lama membuat racikannya dan alhamdulillah berhasil adalah apa itu Api Tauhid. Api Tauhid itu novel sejarah mengangkat seorang tokoh dengan balutan kisah cinta. Insya Allah berikutnya akan saya tulis tokoh-tokoh di Indonesia, ya kan? Saya lagi menyiapkan, lagi mencari-cari tokohnya, lagi apa itu riset, tapi jangan ditagih ya, jangan tagih dulu. Kalau tagih dulu nanti banyak tagihan, ya kan? Jadi tagih dulu. Saya lagi membaca dulu nih, lagi membaca ada tokoh ulama yang dahsyat sekali di Indonesia. Tokoh ini luar biasa. Tokoh ini dimanapun dia berada, itu selalu menebarkan cahaya Islam luar biasa. Ketika tokoh ini ada di Makassar, dia bisa membangkitkan orang Makassar untuk melawan penjajah Belanda. Akhirnya sama Belanda ini diasingkan ke Banten. Di Banten pun tokoh ini bisa membangkitkan orang-orang apa itu Banten untuk melawan kolonial. Kemudian tokoh ini sama Belanda diasingkan lagi ke Sri Lanka. Ternyata orang Indonesia yang pergi haji kalau mampir ke Sri Lanka mesti terhipnotis oleh tokoh ini. Jadi pulang itu dari Sri Lanka menjadi haji-haji yang menggerakkan umat, ya kan? Wah bahaya nih, kalau tokoh ini tetap di Sri Lanka bahaya karena tetap ada orang pergi haji. Akhirnya tokoh ini dibuang ke Afrika Selatan. Ya nggak ada siapa-siapa di sana, nggak ada orang Islam. Justru tokoh ini nanti mengislamkan Afrika Selatan. Afrika Selatan, Islam masuk ke sana itu karena tokoh ini itu adalah Syekh Yusuf Al-Maqasari. Maqasari dari Makassar. Kita punya tokoh yang luar biasa. Ini sedang saya pelajari ya, cari-cari sisi romantismenya. Kalau nggak roman kan nggak menarik ya kan, jadi berat gitu kan. Ya, itu jawaban untuk penanya ketiga ya kan tentang apakah nggak tertarik Pak, insya Allah Pak, insya Allah nanti kita akan buat. Mungkin juga suatu ketika juga perlu itu bikin episode awal mula Betawi. Betawi itu kan dulu dari Panglima apa itu pasukan-pasukannya Sultan Agung itu. Orang Betawi awal itu yang kemudian ketika selesai perang itu nggak mau pulang. Mereka tinggal di Betawi. Ya, kira-kira itu bisa juga menarik itu. Terus apakah kalau nulis novel itu kita praktekkan dulu? Misalnya Bumi Cinta. Kalau semua harus dipraktekkan dulu repot Pak. Ya enggak harus semua dipraktekkan. Kadang-kadang kita sudah punya informasinya begitu kan. Kalau praktekkan dulu misalnya apa itu beberapa kondisi tokohnya kecelakaan harus kecelakaan dulu kan repot, ya kan? Kalau seperti Tiffan itu saya punya teman-teman yang pakar Tiffan, ya kan? Ya teman-teman dia pendekar-pendekar Tiffan. Menulis itu adalah yang paling enak, menulis apa yang paling diketahui.
ketika saya nulis bahwa tokohnya ini harus punya ilmu bela diri, gampang aja. Wah, saya sangat akrab dengan Tivan, saya paling ngerti tentang Tivan, terus ke Tivan, gitu kan. Seandainya mungkin saya pakar Taiji, mungkin jadi Taiji juga bisa jadi kan. Tapi saya pilih adalah Tivan, karena itu bela diri yang dahsyat sekali. Ya, jangan coba-coba sama yang ahli Tivan ya. Al-Hikmah TV, media referensi Islam. Dapat diakses di www.alhikmahtv.com dan Play Store Android Al-Hikmah TV.